Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Sebelumnya, terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dan juga karena ini masih dalam suasana tahun baru, izinkan saya mengucapkan Sinen Kuaile. Semoga tahun ini kita semua selalu diberkahi kesehatan, keselamatan, kesuksesan, kemakmuran, dan kebahagiaan. Sadu, sadu, sadu. Baik, senang sekali kita bertemu di kebaktian hari Minggu pertama di tahun Macan ini di Wihara Dharma Sukapluit. Ya, sebelumnya waktu itu saya diminta di Januari, tapi waktunya nggak pas ya waktu itu ya, nggak pas. Baik, untuk tema pada hari ini adalah mengenai catur dan kehidupan. Bukan catur kehidupan ya, bukan ya, catur dan kehidupan. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, ada sebuah pepatah peribahasa Cina itu mengatakan hidup adalah seperti permainan catur, berubah dengan langkah masing-masing. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita bayangkan catur, kita berbicara catur dalam arti kata catur yang seperti biasa ya, yang 8 kali 8 kotak, ya 8 kali 8 kotak dengan 16 bidak, ya 16 bidak lawan 16 bidak. Karena kalau kita bicara catur, ada lagi yang namanya catur Cina. Nah, itu catur Cina pun ada 2 gitu ya, yaitu Xiangqi dan Weiqi. Nah, ini kita nggak seperti itu. Jadi catur ini kita berbicara catur dalam seperti biasa. Bapak Ibu saudara sekalian, saya tidak mahir bermain catur. Tidak mahir bermain catur. Kenapa? Ya karena memang catur ini membutuhkan seseorang yang memang intensnya memang sudah harus orang yang memang suka dengan konsentrasi dan banyak hal gitu ya. Karena Bapak Ibu sekalian, catur ini walaupun kelihatannya cuman di 8 ke 8, 64 kotak dengan 32 bidak, tapi permainan ini bisa panjang, ya, bisa juga pendek, banyak variasinya. Ya kalau kita nonton permainan catur, kok kayaknya nggak habis-habis gitu ya. Selalu ada aja gitu ya. Itu berjuta-juta langkah gitu ya. Bahkan kalau kita yang awam mungkin bingung gitu. Ini lagi bermain catur, padahal caturnya masih ada setengah gitu ya. Kok bilang, ya udah kita seri aja ya. Nah, yang kita kan bingung, seri dari mana gitu ya. Karena apa? Kita baru ngeliat yang itu, kok yang bermain dua-dua bisa bilang seri gitu ya. Udah kita seri aja nih. Kemungkinan pemain caturnya ini kalau saya langkah begini nggak bakal bisa lah gitu ya kan. Itu yang ahli ya. Kalau kita nggak ahli kan bingung gitu. Ih, kok udah selesai gitu ya kan. Perasaan masih ada banyak gitu kan. Kalau kita kan yang awam main catur kan habis-habisan gitu. Tek 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 habis gitu ya pokoknya ya. Nah, berbeda ya, berbeda. Nah, sebenarnya dalam sebuah permainan catur ini ada banyak hal yang sebenarnya secara tersirat ya, secara tersirat nih ada yang bisa kita ambil sebagai filosofi kehidupan kita. Ya. Kita lihat yang pertama aja catur itu, ya, catur itu hitam dan putih gitu. Ya. Hitam dan putih. Ya walaupun sekarang mungkin banyak yang macam-macam. Hitam dan putih. Ya, hitam dan putih ini adalah seperti warna kehidupan. Ada yang hitam, ada yang putih. Ya. Jadi inilah dia kehidupan kita. Ya. Jadi inilah dia kehidupan kita. Kemudian dalam catur, ya dalam catur ini kadangkala ada seseorang ya yang kalau kita pelajari ada pion, pion itu kadang-kadang ya majunya cuma satu atau mungkin kalau pertama kali dia bisa 2 langkah, tapi setelah itu mungkin dia hanya 1 langkah. Apalagi langkah-langkah yang lain, ya, ya seperti menteri yang bisa serong kanan, serong kiri gitu ya. Kalau yang gajah ya gajah yang benteng gitu kan bisa kanan kiri gitu ya kan. Yang anehnya cuman rajanya aja gitu, rajanya cuma bisa satu langkah aja gitu ya kan. Jadi yang gitu mustinya kan raja kan powerful gitu ya kan, powerful. Tapi kok jawabannya satu, 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 satu gitu ya. Kalah sama ratunya gitu ya. Ratunya tuh bisa kemana-mana gitu ya, ratunya yang ngatur gitu ya, ratunya yang ngatur. Raja itu cuma satu, satu, satu gitu ya. Nah ini ada yang satu yang unik gitu ya. Nah kadang-kala dalam bermain catur ini, kadang-kala misalnya ada satu yang masuk ya kan, saya harus masuk walaupun nanti ini akan dimakan gitu ya, dimakan. Jadi di sini ada yang kita pelajari adalah
kerelaan berkorban. Kadang-kala kita harus mengorbankan, ya, mengorbankan sesuatu, ya, agar apa? Agar tujuan ini akan tercapai. Nah, ini sebuah filosofi dari permainan catur. Karena apa? Catur itu kan tujuannya adalah bagaimana supaya bisa mengalahkan raja. Cuma itu tujuannya. Tujuannya cuma tujuan satu, tapi banyak cara untuk mencapai ke sananya. Nah, kemudian dalam permainan catur ini kita juga diajarkan adalah kita tidak boleh meremehkan, ya, tidak boleh meremehkan orang lain. Contohnya apa? Misalnya, ya misalnya, apakah bidak pion tidak bisa mengalahkan kecil mungil gitu ya? Bisa-bisa apa? Skakmat, tek, rajanya mati gitu ya. Bisa dalam suatu permainan, ya. Jadi pion sekalipun bisa mengalahkan raja. Tidak perlu seorang ratu yang sedemikian hebat. Nah, jadi permainan catur ini banyak banyak hal yang bisa kita ambil sebagai filosofi kehidupan kita. Ya. Nah, kehidupan itu sama ya, ibarat tadi peribahasa Cina yang tadi dikatakan itu hidup seperti permainan catur. Ada kalanya kadang kita bermain, ada kalanya kita menang, ada kalanya kita seri, ada kalanya kita kalah. Ya. Dan ketika kita sudah bermain, kita nggak bisa mundur, sama seperti kita hidup. Ya. Hidup kan nggak bisa mundur. Setelah kalau misalnya, saya gini ya, tiba-tiba ada kayak main catur, udah jalan gitu kan. Terus pemikiran kita, oh di jalan pasti menang, taunya dimakan gitu. Kan kita nggak bisa bilang, boleh nggak diulang? Kan nggak boleh gitu ya. Masa main catur diulang gitu ya. Ya udah ikutin aja, jalankan aja. Ya udah salah strateginya, iya terusin. Mungkin aja mengharapkan pemain lawannya ya salah gitu ya, salah langkah, blunder gitu kan. Itu dalam kehidupan ada yang seperti itu ya. Yang mungkin kita katakan sebagai mukjizat gitu ya, mukjizat ya. Kita udah salah nih, tiba-tiba ada yang nolong gitu ya. Nolongnya entah banyak hal yang menolong kehidupan kita. Nah, jadi inilah dia dalam sebuah permainan catur ya. Dan kemudian kalau kita sudah melangkah seperti itu, ya jalankan sama seperti kita hidup. Hidup itu ya kalau sudah jalan, hidup ya udah jalan terus. Kalau salah masalah adalah kalah kemudian, kita bisa akan bermain lagi. Ini adalah masalah kita adalah bagaimana kita ketika bermain ya kita harus melanjutkan permainan itu. Sama seperti kita hidup, kita melanjutkan hidup. Nggak bisa kita bilang ketika lahir, wah nggak enak nih, saya mau balik lagi lah ke rahim mama saya gitu kan nggak bisa. Ya, ketika kita sudah lahir, hidup adalah ya udah kita hidup. Dalam Buddhis dikatakan setiap orang punya karmanya masing-masing. Ketika lahir dia punya namanya janaka karma, ya kan? Janaka karma ini ya kita ya seperti ini nih, ya. Kita lahir dia manusia. Ya, janaka karma kita mendorong kita ya seperti ini. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, dalam hidup ini juga perlu yang namanya sebuah kesabaran. Sama seperti kita bermain catur. Catur itu harus sabar, nggak bisa tek 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 tek, nggak bisa. Walaupun kelihatannya kok mainnya bisa cepet ya, set gitu ya. Tapi cepatnya dia adalah cepat juga berpikirnya gitu ya. Nggak bisa kita main catur cepet, kemudian berpikirnya juga tidak cepat. Nah, inilah dia dalam kehidupan kita. Jadi dalam bermain catur ini banyak sekali filosofi yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita ini. Ya, jadi kalau dikatakan hidup seperti bermain catur, ya seperti itulah. Tapi apakah tidak berubah? Berubah. Karena apa? Langkah yang kita ambil tergantung keadaan. Saya mengambil langkah seperti ini. Oh, dia langkahnya ke sini. Saya perkirakan dia seperti ini. Bukan seperti itu. Beda ya. Kalau dia beda, kan kita harus berpikir lagi kan. Oh, saya salah duga nih. Dia langkahnya ke sana. Berarti saya harus bagaimana ya? Oh ya udah begini lagi lah. Sama seperti kehidupan. Kita mempunyai sebuah tujuan, ya, mempunyai sebuah planning, mempunyai rencana. Ya, kita jalankan. Tiba-tiba dalam menjalankan rencana ini ada yang berubah. Nah, apakah kita harus memutuskan tetap melanjutkan, ataukah kita harus ubah, ya, ataukah kita harus diam? Nah, inilah dia yang kehidupan itu memang seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, apalagi dalam sebuah kehidupan yang apalagi yang sekarang, ya, yang sekarang ini yang mungkin
zaman kita ini mengalami yang namanya ya itulah pandemi ya, pandemi Covid. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, yang namanya pandemi ini dulu-dulunya sudah ada. Ya, dulu-dulunya sudah ada dan mungkin kita belum hidup aja atau mungkin hidup tapi lupa gitu ya. Pada itu tapi lupa. Ya. Sama seperti yang namanya flu ya, pandemi flu ini tahun 1900-an sudah ada di Spanyol. Ya. Dan karena dulu kita nggak tahu ya kan, dan kita nggak pernah mengalami atau mungkin lupa pernah hidup ya kan, kita nggak tahu seperti apa pandemi itu. Ya. Zaman-zaman nenek moyang kita pun ada yang namanya selalu pandemi dan penyakit atau apapun juga ada. Di zaman Sang Buddha pun ada yang namanya pandemi, ada gitu ya. Zaman Buddha hidup itu juga ada namanya pandemi, ya. Tapi kita nggak bisa membayangkan seperti itu karena kita tidak pernah mengalaminya, begitu ya kan. Tapi kita mengalami seperti ini, ya baru kita tahu, oh iya seperti ini, ya. Yang dihasilkan oleh virus yang kecil aja, tapi membuat porak-poranda seluruh dunia gitu ya. Nah ini yang kita tidak tapi bagaimanapun ya kita harus siap, ya. Yang mengenai vaksin dan apapun ya tetap kita harus ya jalan ya seperti kita vaksin itu adalah perlindungan kita. Ya. Tapi apakah kemudian bisa tidak kita sakit? Iya bisa juga kita sakit lagi, gitu ya. Jadi yang namanya perlindungan sama seperti kita berdoa, ya kita melindungi. Tapi jika terjadi sesuatu bukan karena salah, ya bukan karena salah doanya, bukan, ya. Kita nggak bisa menuduh orang bilang ini bapak nih ya kurang berdoa gitu ya. Ya nggak bisa bilang begitu. Mungkin dia sudah berdoa lebih daripada kita. Hanya saja karmanya belum berbuah, ya kan? Hanya saja karmanya belum berbuah. Itu yang harus kita yakini. Kita boleh percaya dengan sebuah ramalan, tapi kita tidak boleh percaya kalau kita tidak bisa mengubah ramalan itu. Itu yang tidak boleh. Ya. Ada sebuah ramalan, oh ya itu kan mungkin pertanda, ya kan? Oh ya inilah gitu ya. Oh begini-begini ya sudah. Sama seperti apa? Kalau kita saya mau pulang dulu ya. Oh ya hati-hati di jalan ya kan. Coba kalau kita lagi moodnya nggak bagus. Bangnya saya mau celaka gitu ya. Kalau bilang hati-hati di jalan kan nggak seperti itu ya. Ya kan? Kalau kita lagi mood aja mungkin hati-hati di jalan ya. Emang gue mau kecelakaan? Kan enggak gitu ya kan. Maksudnya apa? Hati-hati jalan adalah supaya kita berhati-hati kan seperti itu maksudnya. Ya kan? Nah, kemudian ini yang kemudian harus dalam setiap langkah ini ya tetap kita harus berjalan dengan sebagaimana yang kita harus jalankan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah hampir ulang tahun kedua nih ya, ulang tahun kedua. Dan sudah 2 tahun juga nih di Wihara Dharma Suka tidak kebaktian gitu ya kan, karena diundur-undur. Kan mengingat memang kondisinya ya tidak mungkin kan, ya kan. Apalagi di Wihara Dharma Suka itu kan besar ya. Jadi kalau misalnya ada kerumunan mungkin kita nggak ngerti nanti ya dampak bagi beberapa orang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yakinlah kalau kita semuanya dalam kita menjalankan kehidupan ini, selalulah kita berjalan dalam Dharma. Itu yang dikatakan oleh Buddha. Apakah dalam jalan-jalan Dharma ini kita tidak bisa salah? Bisa saja kita salah. Ya. Tapi kita harus bisa mengintrospeksi bagaimana langkah selanjutnya. Bagaimana langkah berikutnya. Ya. Bapak Ibu sekalian, kadangkala mungkin beberapa orang atau apa mungkin juga sama dengan saya atau tidak gitu ya kan. Kadangkala kalau dalam merenung itu kadang-kadang berpikir, nanti kalau saya meninggal, saya berjalannya kemana gitu ya. Saya sadar atau tidak. Kenapa? Karena kalau saya meditasi, saya bisa memperhatikan gitu kan napas dan lain semuanya gitu kan. Sepertinya kok kesadarannya sudah mulai ada. Bagaimana ketika nanti kita meninggal, kemudian kita berjalan dan kita sadar gitu ya. Nah, itu sadar ya kan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, banyak orang kalau dibilang, "Apakah Anda takut meninggal?" Tidak. Yang ditakuti adalah apa? Caranya gitu ya kan. Ya itu kan caranya kan. Kita semua orang tidak takut yang meninggal ya. Maksudnya meninggal. Tapi yang ditakut adalah caranya. Ada yang caranya menyedihkan, ada yang caranya mungkin happy ending, ya kan. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi
semua hidup adalah karma. Kita punya janaka karma. Kemudian apakah tidak bisa diubah? Oh tidak, ya kan Bapak Ibu. Kita ada yang namanya upatabaka karma, karma yang menguatkan. Ada juga karma yang melemahkan, upapilaka karma. Tapi ada juga yang namanya menghancurkan karma, upagataka karma. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus yakin ya, sebagai umat Buddha adalah mengenai hukum karma ini. Karena dengan kita percaya hukum karma, ya, kita akan bisa menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Tidak perlu kita menyalahkan orang lain. Apakah untungnya kita menyalahkan orang lain? Tidak ada. Karena segala sesuatu kan kembali ke diri kita sendiri. Bagaimanapun kamu dinasehatin, bagaimanapun saya dinasehatin, tapi kalau saya menentukan, udahlah saya nggak mau berubah, berubah tidak? Nggak bisa. Kita nggak bisa seperti kayak apa ya, Power Rangers gitu ya, bilang berubah gitu kan, ya berubah dia langsung. Kita nggak bisa, ya kan, nggak bisa, gitu ya kan. Nah jadi berubah, oke, tapi harus berusaha gitu loh, ya harus berusaha. Ya. Usaha nomor satu, masalah hasil adalah nomor dua. Jadi kita jangan bilang ya nanti nggak mungkin lah, ya kita harus jalankan dulu karena kita nggak tahu hasilnya, ya kan. Orang-orang sukses, ya tentunya mereka juga punya hal-hal gitu kan, dulunya mungkin apa ya, nggak mungkin lah gitu kan. Tapi kemudian apa? Ya dia jalankan terus, ya dan itu menjadi mungkin. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, dalam permainan catur ini sama seperti permainan kehidupan. Hanya mungkin perbedaannya adalah kehidupan ini adalah luas sekali. Ibaratnya kehidupan ini kalau kita bermain catur berkali-kali, juga dengan beberapa orang. Pernah kan lihat orang ya main catur lewat 10 orang gitu kan ya. Tek, 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 tek gitu. Saya aja main catur sendiri aja bingung gitu ya. Dia 10 orang lawannya gitu kan. 10 orang kan berarti apa? Ada 10 yang harus dia pikirkan gitu kan. Dia jalan, oh ya begini. Oh gini. Oh ini beda lagi nih gitu kan. Saya jalan dia beda lagi nih. Gimana caranya gitu kan? Oh jalan lagi. Oh jalan lagi. Ya ibaratnya kita ya seperti itu ya. Bermain catur di banyak bidang. Bertemu dengan berapa banyak kondisi, berapa banyak orang. Jadi ya apa yang diajarkan oleh Buddha adalah bagaimana kita harus tetap berjalan dalam dharma. Bagaimana kita jalan dalam dharma? Ya itulah bagaimana awalnya, bagaimana tengahnya, bagaimana akhirnya. Dharma itu kan indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Walaupun pengertian indah ini mungkin bisa berkata mana ada yang indah ya di pertengahannya gitu ya. Kok saya mengalami kejadian yang saya berjalan dalam dharma, tapi kok ngalamin hal-hal yang buruk gitu kan ya. Itu pun indah Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karma buruknya kan dibayar. Ya, karena kita berpikir indahnya itu adalah yang menyenangkan, ya kan. Kadangkala hal-hal yang menyakitkan itu juga bisa membuat kita berbahagia. Kenapa? Kita harus bersyukur. Terima kasih karena sudah ada yang membayar karma buruk saya, begitu kan? Kalau nggak ada siapa yang bayar, gitu kan? Karma buruk saya berarti ada yang bayar. Ya udah senang dong, tapi jangan kemudian kita membuat karma buruk lagi. Dimarahin orang, ya bersyukur. Senyum saja. Paling orangnya bingung dan dia nggak melanjutkan marah lagi. Saya marah-marah sama orang gila kali ya. Kok saya marahin dia ketawa-ketawa gitu ya. Kan pasti dia nggak lanjutin lagi gitu kan. Coba kalau dia marah kita marah. Itu bisa jadi karma buruk lagi ya. Sebenarnya karma buruk yang mau dibayar, kita buat lagi gitu kan. Ya udah nggak habis-habis ya. Tapi kalau kita marah orang, ya udah, ya senyum aja gitu kan. Senyum aja. Orangnya ini ngapain saya besok-besok saya nggak usah marah-marah sama kamu dah, kamu senyum-senyum melulu kok diomelin gitu ya. Mungkin kamu udah nggak waras kali gitu ya kan, ya biarin aja begitu ya. Nah jadi adalah ya seperti itu ya. Kita harus tetap ya, baik dan buruk kita harus selalu anggap itu adalah baik. Baik bagi siapa? Iya baik bagi kita gitu ya. Baik bagi kita gitu ya kan. Ya seperti tadi gitu ya kan. Entah di mana atau apa begitu kan. Ya pernah mungkin kita naik angkutan umum, entah bagaimana orang itu marah-marah gitu. Kenapa ya? Saya nggak kenal, nggak apa marah-marah gitu, ya kan? Padahal saya nggak ngapa-ngapain gitu kan. Ya anggap aja mungkin orang itu sedang punya masalah gitu ya kan. Dan saya tidak punya masalah. Itulah dia karena ya setiap kita kebaktian ya kita harus membacakan Pancasila.
itu adalah sebuah latihan bagi kita. Latihan, ya kan? Latihan agar kita bisa ya, bisa menghindari ya perbuatan-perbuatan buruk ya, menghindari kan kita berusaha melatih ya, berusaha melatih. Ya. Itu adalah menghindarinya, tapi bagaimana mewujudkannya? Ya itu ya kita sudutkan. Sama seperti kita Pak. Musawada, weramani, sikap padang, sama diami. Saya berusaha menghindari ucapan dusta, ya kan? Berusaha menghindari ucapan dusta. Terus kalau saya berusaha menghindari, saya mesti ngapain? Ya harus berkata jujur, begitu kan ya? Harus ada actionnya gitu kan, ya kan? Gak bisa kita, ya saya berusaha menghindari ucapan berdosa. Iya saya nggak bohong gitu, ya. Saya nggak bohong, tapi saya nggak berkata jujur juga, ya kan? Nggak bisa seperti itu gitu kan? Saya nggak berkata bohong, tapi saya harus berusaha mengatakan jujur. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kejujuran itu adalah hal nomor satu. Kejujuran adalah hal nomor satu. Ya. Orang pintar banyak, tapi orang yang jujur itu sangat sulit. Dalam kehidupan ini kita harus jujur. Kalau jujur nanti kita nggak bisa nggak sukses dong. Ya nggak bisa bilang seperti itu juga, ya kan? Kita sudah berusaha jujur, tapi mungkin mengalami hal yang tidak baik, ya biarkan saja. Toh yang kita buat adalah kita tabung. Tabungan itu nanti untuk yang kedepannya. Apa yang kita dapat itu bunga dari kehidupan sebelumnya. Karena kita tidak bisa menghindari akibat dari karma buruk yang yang lalu-lalu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, tentunya ya, tentunya eh, kalau kita dalam agama Buddha dikatakan hidup itu adalah ketidakkekalan, anicca, ya, itu adalah sama juga seperti ya kalau kita bermain catur itu ya, kehidupan itu selalu berubah-berubah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Buddha Parinibbana, Saka, Raja para Dewa, mengucapkan yang tentunya Bapak Ibu sekalian pasti pernah dengar anicca wata sankara, upada waya damino, upajitwa niru janti, tesang wupa samo suko. Segala sesuatu yang terbentuk tidaklah kekal, timbul dan tenggelam sifatnya. Setelah muncul akan hancur dan lenyap, terbebas darinya adalah kebahagiaan tertinggi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita pernah membacakan parita ini, setidaknya kita tahu juga ya, parita ini dari mana gitu kan ya kan. Mungkin kita mengucap parita tapi kita nggak tahu ya kan. Nah, anicca wata sankara. Kan kalau kita ada kematian ya. Kalau kematian kita pasti baca ini kan, parita duka cita atau apa kan, anicca wata sankara. Ya. Jadi ini sebenarnya apa? Mengingatkan kepada yang meninggal. Kalau memang apa? Kehidupan ini memang tidak kekal. Ya, kehidupan ini tidak kekal. Ya. Dan itu yang harus kita sadari. Tidak bisa orang itu ada di atas terus. Kadangkala dia akan ada di bawah. Karena itulah kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh merasa saya orang yang paling hebat. Yang namanya kehebatan itu bisa saja sirna dalam waktu hitungan detik. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin kemarin hari Sabtu dan Masuka ada apa? Dengan Romo Budiono ya, Romo Budiono Tantra Yoga ya. Romo Budiono ini adalah salah seorang senior saya dulu ya. Ya itu mengalahkan macan yang ganas gitu ya, mengalahkan macan yang ganas gitu ya. Ya habis tahun macan kan besok tahun kelinci gitu ya. Kalau kelinci nggak ada yang ganas ya kelinci ya. Kalau kelinci stres gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mengalahkan tahun ini? Ya itulah kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Ya. Ramalan, ya pasti ada yang namanya ramalan. Ya ramalan itu pasti ada. Tapi justru itulah bagaimana kita bisa harus melangkah ya, melangkah. Karena apa? Ramalan itu bersifat general. Per pribadinya bisa jadi akan berbeda. Ya.
dalam hal inilah kita harus bisa tetap fokus ya. Karena itulah makanya pentingnya kita lah bermeditasi. Meditasi dalam arti kata apa? Bisa bisa apa ya? Bisa apa ya? Kalau kita sering meditasi itu agak beda ya, agak beda gitu ya. Jadi kalau misalnya itu ya duduk enak diam gitu ya kan. Asal jangan di bis aja nanti kelewatan deh kalau di bis gitu ya. Ya kalau di bis meditasinya sedikit beda. Ya boleh nggak kita meditasi? Ya boleh, tapi mungkin beda, ya kan? Bagaimana caranya? Ya kita perhatikan aja nafas kita, ya kan? Kan meditasi juga, ya kan? Ketimbang lagi marah-marah kan gitu kan, mendingan diem aja kan. Latihan nafas gitu kan, mengamati ini gitu kan. Ya udah. Nanti kalau mau jalan, turun, ya kan? Meditasi itu kan banyak cara, bukan berarti kita harus duduk merem gitu kan, nggak bisa seperti itu juga, ya. Jadi jangan mencari alasan, "Ah, susah meditasi." Ya enggak, ya bisa aja gitu kan. Dimanapun kita bisa kenapa? Karena meditasi ini adalah membuat kita kan menjadi lebih apa, lebih kita bisa, "Oh iya, inilah dia yang memang harus saya jalani." Tidak bisa tidak, kita harus terima itu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, catur adalah perjuangan melawan kesalahan. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya sama ketika kita bermain catur kan suatu saat kita salah, akhirnya kita kalah. Besok-besok ya kita main catur lagi nih. Ya kita kan punya langkah yang beda, ya kan? Langkah yang beda. Ya. Padahal dia juga berbeda. Ya inilah dia sama seperti itu gitu ya. Kehidupan itu tidak bisa statis. Kehidupan adalah sesuatu yang dinamis, ya. Kehidupan sesuatu yang dinamis. Yang pasti dalam hidup ini adalah ketidakpastian itu sendiri. Ya. Jadi kalau saya dulu kuliahnya di statistik, Bapak Ibu sekalian, di Institut Pertanian Bogor tuh di jurusan statistik. Ya waktu saya mau masuk saya juga bingung itu jurusan apa gitu kan ya kan. Ya tahu saya matematik gitu kan. Nah, ternyata saya tahu bedanya gitu. Apa beda statistik sama matematik? Kalau namanya matematik itu ilmu pasti, kepastian ya. Jadi pasti kan kalau hitung-hitungan itu pasti. 5 tambah 5, 10. Nggak mungkin 5 tambah 5 jadi 9 begitu, ya kan? Itu di matematika, ya. Tapi dalam statistika ya, bisa terjadi adalah yang perubahan, ya, ketidakpastian. Karena itulah mungkin ya ini cocok juga ya. Saya agama Buddha belajar statistik, ya ini cocok lah gitu, ya cocok gitu kan. Di statistik juga ada yang namanya peluang. Iya sama juga dalam kehidupan ada yang peluang gitu kan ya, peluang. Ya kita meyakini tujuan kita ini, ya kalau sebuah penelitian, kalau dalam statistik ada penelitian, saya yakin 90% ya, saya yakin ya, percayalah 90% ini akan terbukti. Ya. Saya percaya ya kan 80% ini tidak terbukti. Kalau dalam saya namanya selang kepercayaan namanya ya, selang kepercayaan. Ya sama seperti hidup ini sama gitu ya kan. Kehidupan ini apa? Ya mungkin 90% atau saya 99% itu pasti. Bisa nggak gagal? Bisa, walaupun cuma 1%. Ya. Sama seperti seperti yang pion. Pion kan kecil, nggak dianggap-anggap. Totonya dia bisa mengalahkan raja. Karena nggak pernah dilirik-lirik gitu kan. Tuh pion diem aja gitu kan. Toto rajanya salah langkah. Salah langkah dimakan, habis. Menang jadinya kan. Ya itulah jadi. Ya itu seperti itu. Ya. Jadi kita tidak boleh menyerah ya walaupun kita yakin 99% ini kayaknya gagal gitu kan. Loh kan masih ada 1%. Ya. 1% ini bisa saja menjadi sebuah keberhasilan. Ya inilah dia yang namanya kita harus belajar ya, belajar apa ya, belajar bersiap ya menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Karena yang perubahan itu memang sesuatu hal yang tidak pasti ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di tahun ini kita semuanya semoga kita juga berharap ya ini berjalan dengan baik dan kita bisa nanti bertemu lagi ya. Tadinya mungkin ini sudah menurun ya, menurun diharapkan bisa kebaktian gitu kan ya, kebaktian lagi. Taunya naik lagi gitu kan ya, naik lagi. Jadi ya mungkin ya ditunda lagi ya. Kita semua berharap tetap apa ya, ya tetap sehat lah gitu ya. Tetap sehat semuanya dan juga kita semuanya juga bisa menghadapi ke depan ini yang berubah-berubah ya kan, berubah-berubah ya.
sama seperti virus, virus itu juga bisa berubah-berubah dan kita pun ya jangan kalah sama virus. Virus saja bisa berubah, masa kita nggak bisa berubah? Kalah dong sama yang virus ya kan? Jangan kalah sama virus gitu ya kan? Jangan gitu loh. Virus saja bisa berubah, masa kita nggak bisa berubah? Kita yang mesti harus berubah ya. Nah jadi berubahnya itu bukan berarti kata ya kita ngikutin ah udahlah virusnya begini kita enggak kan? Berubahnya apa? Ya berarti kita menjadi harus lebih lebih apa bisa bisa menjaga kesehatan dan lain-lain itu kan bisa berubah. Yang tadinya kita yang namanya kesehatan jadi nomor kesekian ya. Padahal dalam Manggala Sutta dikatakan kesehatan adalah berkah utama. Betul ya? Kesehatan adalah berkah utama. Tapi dulu waktu kita baca ya, baca aja. Tapi sekarang waktu baca iya dipahami gitu ya. Iya ya benar ya. Kesehatan berkah utama ya gitu ya. Kalau dulu kan cuma baca doang. Ya itulah dia sisi positifnya ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, demikian saja yang sampaikan pada pagi ini. Ya, saya serahkan kembali kepada pembawa acara dulu, ya. Cara mungkin setelah ini ada tanya jawab. Romo, ada pertanyaan. Boleh saya bacakan ya, Romo ya? Oke. Namo Buddhaya, Romo Iwan. Saya pernah dengar katanya bila kita ingin maju dalam bidang tertentu, kita harus cemplung ke komunitas tersebut. Tapi bagaimana supaya kita bisa percaya diri di dalam komunitas tersebut? Sedang kita masih awam atau tidak sehebat orang-orang di dalam komunitas tersebut. Terima kasih, Romo. Itu pertanyaannya. Silakan, Romo. Baik. Mungkin bisa diperjelas dulu nih maksudnya cemplung komunitas ini maksudnya apa ya? Mungkin ada yang bisa diperjelas dulu Hani ya, Ibu Hani ya. Iya, di sini ada Ibu Hani. Apakah Ibu Hani bisa langsung lisan? Boleh kami persilahkan. Mungkin apa ya? Komunitasnya harus lebih spesifik ya, Romo ya. Apa maksudnya komunitas apa nih? Ya, selamat pagi Romo, Ya, Ibu selamat Poni. pagi. Ya, pagi. Maksud saya gini, misalnya kita mau pinter ya, misalnya pinter masak lah istilahnya ya kan, kita masuk dalam komunitas ibu-ibu yang misalnya ya kan. Nah, sedangkan kita ini masih nggak ngerti, nggak bisa misalnya kan, kita masuk ke situ jadi kayak kurang pede gitu loh. Nah, itu gimana cara supaya kita bisa pede masuk dalam komunitas tersebut? Karena kan katanya kalau kita mau bisa sesuatu yang kita mau itu kan kita harus berkumpul ya dengan orang-orang yang di bidang tersebut gitu, Romo. Makasih, Romo. Ya, baik. Ya, memang soalnya saya minta perjelas komunitas nih karena cemplung nih ya kan, karena kalau salah nyemplung kan bahaya juga. Komunitasnya komunitas mana gitu ya kan, jangan salah cemplung. Kalau dijelaskan, oh kita harus total, tapi malah salah komunitasnya. Jadi total di situ malah total salah gitu ya kan, salah total semuanya. Baik, misalnya komunitasnya komunitas yang bikin kue lah gitu ya, walaupun kita belum bisa bikin kue. Dimanapun kita, ketika kita berusaha masuk, itu awalnya memang adalah ya kita pasti kemampuan kita masih kurang. Tapi sekali lagi, ketika kita memutuskan masuk komunitas itu juga harus disertai dengan apa? Harus ada tekad dulu, gitu ya kan. Kalau kita mau misalnya komunitas masak, gitu, kita harus tekad nih, kita mesti bisa masak. Itu dulu yang pertama. Ya, kalau kita nggak punya tekad, begitu masuk, ya udah ya ketinggalan. Udahlah sekali dua kali, udah nggak ikut lagi gitu ya kan. Kita mesti harus tekad dulu, ya kan. Sama seperti kalau kita kan segala sesuatu kan harus ada keyakinan, tekad, sadar keyakinan dulu. Oh ya saya punya tekad, ya. Aditana gitu ya, aditana itu tekad gitu ya kan. Kita punya aditana dulu nih, tekad. Oke, saya punya tekad. Kemudian kalau kita masuk, selama kita punya tekad, kita pasti akan melakukan hal-hal yang apa? Oh ya ini seperti ini ya. Oh ya saya akan berusaha melakukan. Oh saya akan berusaha seperti ini. Oh saya berusaha ini supaya kita menjadi lebih baik. Tapi kalau kita tidak punya tekad, ya kita sulit. Bagaimana kita mau mencemplung totalitas komunitas kalau kita tidak punya tekad? Jadi itu yang paling pertama sih, Bu. Jadi mesti kita punya tekad dulu. Nah, dari tekad itulah yang kemudian kita bisa terus menerus. Sama seperti kayak mungkin kalau pernah baca lah ya, Bapak Ibu saya pernah baca gitu kan. Pernah baca mengenai Kentucky Fried Chicken, ya kan? Kentucky Fried Chicken.
itu waktu dia bikin pertama, kolonelnya kan itu kan dia tuh pensiunan tentara kan, makanya kan gambarnya kayak gambar tentara gitu kan, ya kan, pensiunan tentara, dia mau bikin apa nih gitu kan, dia punya tekad apa, ya dia bikin tuh ayam goreng. Tapi Bapak Ibu sebenarnya kan kalau kita baca dari ceritanya, kan bukan berarti dia sekali dua kali dia masukin kemudian jadi sukses, tidak. Itu sampai 999 kali kan, gitu kan ya. Sampai ke yang terakhirnya 1000, akhirnya diterima orang gitu kan. Bayangkan coba. Bayangkan kalau 999 kali, kalau dihitung hari itu berapa tahun gitu kan ya kan. Nah, kalau dia tidak punya tekad, ya udahlah 3 kali, udahlah nggak usah lah begitu. Ya kan? Kan nggak bisa seperti itu juga. Jadi kita harus punya tekad. Dengan tekad itulah kita bisa total, ya kan? Dan masalah kemudian kita harus percaya diri. Yakin Bapak Ibu sekalian selama tekad itu masih ada, pasti kita akan muncul percaya diri, ya. Tapi sekali lagi ya harus melakukan latihan gitu ya kan, nggak bisa kemudian ya udahlah ya udah saya nggak berbakat, ya nggak bisa juga seperti itu, ya kan. Ya tetap kita harus seperti itu, ya. Nah jadi kepada Bu Hani mungkin itu yang bisa saya jawab, ya. Oke Romo, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Bu Yuni untuk pertanyaannya. Coba kita lihat lagi apakah masih ada pertanyaan atau ada yang ingin bertanya secara lisan. Oke. Kalau nggak ada, oh iya ada Saudara Vincent raise hand. Silakan Saudara Vincent. Boleh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, selamat pagi. Setiapun Namo Buddhaya, Romo. Izin bertanya, Romo. Jadi, seandainya seumpama seseorang itu ya melakukan blunder dalam kehidupannya. Jadi, istilahnya dia melakukan sesuatu kesalahan gitu kan, menimbulkan suatu karma buruk dalam kehidupannya, dan akhirnya karma buruk itu berbuah fatal gitu kan. Jadi anggap seperti ketika kita bermain bidak catur, kita berada dalam posisi skakmat, Romo. Jadi istilahnya ketika seseorang atau kita misalkan dalam posisi dalam skakmat ya Romo ya dalam kehidupan ini, apakah langkah bijak yang harus kita lakukan, Romo? Jadi istilahnya mungkin juga bahkan ketika kita sudah berhati-hati sekalipun, mungkin lawan kita lebih jago gitu ya Romo, sehingga kita juga sampai dibikin skakmat gitu Romo. Jadi intinya kita bisa skakmat itu kan berarti kan anggap saja seperti di kehidupan itu adalah buah karma buruk kita Romo yang ibaratnya membuat kita terpojokkan dalam kehidupan. Jadi ketika kita ibaratnya merasa saya dalam posisi ya dalam skakmat gitu Romo, di dalam kehidupan sudah benar-benar terpojok gitu Romo. Jadi apa langkah bijak yang harus kita lakukan Romo? Itu saja Romo. Terima kasih Saudara Namo Buddhaya. Baik. Yang perlu kita sadari adalah jangan kita menganggap satu permainan catur itu dalam satu kehidupan, ya kan. Dalam satu kehidupan itu kita berkali-kali kita bermain catur, ya kan. Berkali-kali kita bermain catur. Bisa saja dalam satu kesempatan kita bermain melakukan blunder, ya akhirnya kita jadi kalah, ya kan. Itu dalam hal seperti itu. Tapi yang harus kita sadar adalah ya kita tidak boleh kemudian ya udahlah saya tidak mau bermain lagi. Berarti saya tidak mau hidup lagi dong berarti ya kan. Saya tidak mau hidup lagi berarti ya udah saya bunuh diri. Terus bunuh diri apakah menyelesaikan masalah? Emang kita tahu kalau bunuh diri mau kemana gitu kan? Nggak tahu juga gitu ya kan. Nah jadi kehidupan ini ketika blunder ya kan, blunder ini. Nah dalam waktu kita blunder ini adalah apa? Ya kita harus analisa waktu itu blundernya kenapa, ya kan? Ya akhirnya kita kalah. Ya, mungkin dia lebih jago. Tapi kan kita harus tetap bermain lagi. Nah, dalam kita bermain lagi nih, ya kita akan mempelajari lagi dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Karena itulah kalau ini kan suka banyak ya, kayak sekarang seorang grandmaster atau apa gitu. Apakah mereka tuh dulunya kalau main tuh menang terus? Kan enggak juga. Mungkin pertama mereka kalah, cuman kan enggak dipublikasikan gitu kan ya. Dia pernah kalah gitu kan. Waktu latihan dia mungkin kalah dan bahkan diajarkan sama yang lebih jago. Ya itulah kadang-kadang justru kalau dari yang lebih jago inilah ya pasti banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya, banyak kita ambil. Jadi dalam blunder ya pasti dalam kehidupan itu pasti kita melakukan satu hal yang mungkin fatal ya kan, fatal. Tapi bukan berarti permainan berakhir. Kita harus bermain lagi. Life must go on. Dalam kisah Buddha juga kan ada ceritakan mengenai Anggulimala. Mungkin kita pernah selalu dengar kan Anggulimala. Anggulimala itu fatal banget tuh. Bunuh orang ya
sampai sampai jarinya dibuat kalung, ya kan? Itu kan pembunuh. Kalau sekarang itu pembunuh pembunuh berantai gitu ya, disebutnya pembunuh berantai. Itu fatal, blunder gitu kan. Tapi itu dalam satu masa kehidupannya yang membuat dia berjalan di arah jalan yang salah. Tapi kemudian ketika dia bertemu Buddha, ya kan, dia berubah, ya. Dia berubah, bertekad untuk berubah, dan akhirnya itulah dia kehidupan dia setelahnya. Sama juga seperti kita, pernah blunder. Saya pun juga pernah blunder gitu kan. Saya juga blunder. Ya, semua orang pasti pernah blunder. Tapi bukan berarti setelah kita blunder kalah, kemudian kita tidak mau bermain lagi. Masalahnya adalah bagaimana kita harus tetap bermain lagi. Life must go on. Hidup harus berjalan terus. Kita tidak bisa hidup di masa lalu, dan kita tidak bisa mengharapkan sesuatu dia akan datang, karena kita hidup di masa yang sekarang. Bagaimana sekarang ini kita bisa tetap harus melangkah. Itu saja sih, Vincent. Jadi tidak usah takut blunder, karena semua orang pasti melakukan blunder, itu pasti gitu ya. Nah, jadi bagaimana yang berikutnya adalah kita bisa memperbaiki supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Demikian, Vincent. Ya, terima kasih Romo Anumodana. Oke, makasih Romo, makasih Vincent untuk pertanyaannya. Mungkin saya ingin bertanya sedikit, Romo, boleh ya? Tapi kayaknya out of topic dari catur dan kehidupan. Enggak, nih misalnya kita kan kayak masa pandemi kita ini kan setahun demi setahun berlalu nih, dari 2000, 2020, 2021, dan sekarang udah 22, kayaknya masih belum endemi juga gitu ya. Nah, kita sebagai umat Buddhis ini, umat Buddha ini, sebaiknya bagaimana menyikapinya? Karena kalau saya lihat ya, beberapa nih kayaknya udah bosen banget gitu ya, sampai dari yang was-was aware aja sampai kayak sudah mulai lost gitu ya. Dengan tagline mereka, ya udah kita hidup berdampingan dengan virus gitulah istilahnya ya, Romo ya. Nah, kalau dari mungkin dari cerita dulu, kalau pada masa zaman Sang Buddha dahulu juga ada pandemi atau gitu-gitu, dan di mana kita tidak hidup pada masa itu kan, kita juga nggak tahu tuh gimana endingnya ceritanya ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, jadi kita sebagai umat Buddha itu sebaiknya gimana menyikapinya atau menghadapi atau berpola pikirnya seperti apa sih gitu, Romo ya. Makasih ya Romo untuk nanti pencerahannya. Baik ya, memang banyak orang, apalagi yang sekarang ini kebanyakan kita aktif yang mungkin kemana-kemana atau apa gitu kan, ketika kita di rumah terus ada yang stres gitu ya, mungkin stres ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin ada beberapa kisah yang kemudian banyak juga ya, saya tidak mau menyinggung orang-orang tertentu ya kan, mungkin kita pun pernah mengalami, saya pun juga pernah mengalami, ini kok di rumah terus atau gimana gitu kan, kerja atau gimana tuh bawaannya memang stres gitu kan. Bahkan sempat itu mungkin gula darahnya naik gitu ya kan. Kenapa ya? Karena ya seperti itu gitu ya kan, karena stres. Tapi kemudian ya kita harus kembali lagi kepada apa yang kita harus yakini adalah kehidupan itu tidak kekal. Ya, kehidupan itu ada sebuah perubahan. Suatu saat kita yakin ini akan berakhir. Ya, tapi entah bagaimana kemudian dia akan kembali lagi, ya kan? Jadi setiap ini pasti ada masa-masanya. Ya, sama seperti virus yang COVID ini kan semakin lama juga kan akan semakin ini kan varian baru itu mungkin karena ada sesuatu, ya ada sesuatu. Tapi kemudian dia ketemu lagi dengan yang lain. Nah, ini adalah sebenarnya apa? Vaksin itu adalah bukannya untuk mengobati gitu ya, tapi adalah memperkuat antibodi kita. Gitu. Vaksin itu memperkuat antibodi kita. Kenapa? Nah, berarti kalau seperti itu, kembali lagi kepada antibodi, kepada diri kita sendiri. Bagaimana supaya antibodi kita ini juga akan naik. Ya, salah satunya adalah bagaimana antibodi, ya jangan kita stres gitu ya kan, jangan kita stres. Bagaimana kita supaya nggak bosen? Ya kita harus banyak mencari kegiatan gitu ya kan, mencari kegiatan. Misalnya dengan ya seperti kebaktian seperti ini, kemudian juga dengan yang kalaupun kita mau keluar kan kita kan tetap kita memproteksi diri sendiri gitu ya, memproteksi diri sendiri, tapi kan tidak berarti kita tidak boleh menolong orang lain gitu kan ya kan. Masih banyak yang kita bisa tolong. Gitu kan. Seperti ini bagaimana supaya kita bisa menolong
ya kita mungkin akan memberikan makan atau bagaimana semuanya, atau yang seperti ini kan kita bisa juga. Nah, jadi banyak cara yang sebenarnya apa ya, kita sebagai ini jangan punya pola pikirnya hanya seperti apa ya, apa ya, eh, apa, terpaku pada pola pikir kita yang seperti yang kemarin. Ya, kita bisa pikir harus mencari sesuatu yang baru. Sama seperti mungkin mungkin kalau sekarang ini sulit gitu ya. Nanti kalau mungkin kalau kita ketemu ada sebuah, misalnya ada sebuah apa ya, puzzle ya, ada sebuah puzzle itu yang apa, cukup menarik gitu ya kan, cukup menarik ya kan. Bagaimana supaya saya ada, jadi gini, ada satu apa ya, ada 4 kotak ya. Ada empat ini ya, ibaratnya 4 korek api lah gitu, 4 korek api ya. Jadi kan berbentuk persegi ya, bentuk persegi. Kemudian saya bilang nih, bagaimana saya memindahkan satu korek api lagi supaya jadi 2 segitiga. Ada 4 korek api berbentuk persegi panjang, bujur sangkar lah ya. Nah, ada satu perintah. Bagaimana kita memindahkan satu korek api supaya jadi 2 segitiga yang sama besarnya. Ada yang terpikir nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Ada 4 korek api berbentuk bujur sangkar. Perintahnya adalah bagaimana ya bagaimana kamu memindahkan satu korek api supaya jadi 2 segitiga. Dicoba tuh, dicoba kan? Pindahin gini nggak bisa, pindahin gini nggak bisa, pindahin gini nggak bisa. Susah gitu kan? Ada yang terpikir nggak gimana caranya? Gimana ya? 4 korek api suruh pindahin satu jadi 2 segitiga. Mana? Pindah. Coba bisa dibayangkan kan ya, 4 korek api gitu kan? Pindah, bisa nggak? Padahal katanya pindahkan satu saja, tapi jadi 2 segitiga. Nah, jadi kan nggak dapat. Oke ya. Karena apa? Karena kita selalu berpikir dalam satu apa yang lurus-lurus aja nih gitu, gimana kan, nggak berpikir di luar itu. Perintahnya apa? Pindahkan satu korek api. Kalau namanya pindahkan, abang harus ada kan 4 ya kan? Kan bukan saya suruh pindahkan. Kalau pindahkan kan, apakah harus pindahkan yang ada di situ? Kan enggak. Kan tadi kan ada korek api banyak misalnya. Pindahkan satu, kan ambil satu aja dari luar kan, taruh di tengah-tengah, jadi 2 segitiga, bener nggak? Gitu. Kan cuma suruh pindahkan. Pindahkan kan berarti apa? Kita selalu berpikir dalam satu kerangka ini nih. Mindahinnya gimana gitu kan? Gitu kan, mikirnya kan selalu di situ. Memikirnya di situ gitu kan. Kita harus berpikir think of the box gitu kan. Di luar itu kan. Pindahkan, suruh pindahkan. Emang pindahin suruh di sini? Kan enggak. Kan ada yang satu lagi, pindahin aja, pindahin gini. Lock taruh di tangan. Jadi 2 segitiga enggak? Jadi 2 segitiga gitu loh ya kan. Karena kita terpaku pindahkan gitu kan. Pindahkan, kita lihatnya di situ. Mindahinnya gimana? Mindahinnya gitu kan. Berpikir di situ. Padahal ya udah ambil aja satu. Kan mindahin juga. Pindahkan yang dari luar satu, taruh di tengah-tengah. Jadi 2 segitiga. Ya benar. Ya kan? Nah, jadi dalam kehidupan ini yang seperti sekarang ini, jangan juga berpikir tuh, oh ya begini aja gitu, seperti biasa. Itu sama seperti kita berpikir bagaimana cara pindahin dari 4 kotak bujur sangka jadi 2 segitiga gitu ya kan. Kita harus berpikir di luar itu. Ya kan? Oh iya, pindah kan, suruh pindahin gitu kan. Ya suruh pindahin di situ kan, enggak, dari luar pindahin aja, taruh tek, jadi 2 segitiga. Ya itu yang tidak kita berpikir kan, kita tidak pikir ke sana. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam masa pandemi kita tetap harus bisa kreatif gitu ya, kreatif dalam arti kata ya banyak yang bisa kita lakukan. Ya, jangan kemudian kita berpikir ya udah ya udahlah gitu kan. Ya kita nggak bisa terima juga seperti sekarang ini ya. Tetap kita harus tetap kita harus bergerak ya. Itu saja sih.
Ya, makasih Romo untuk Setidaknya pencerahan. jangan bingung lagi ya, suruh jadiin 2 segitiga. Siap, dicoba-coba. Ternyata ini harus kalimatnya harus di ini ya. Iya, betul. Permainan kata-kata. Makanya kan apa ya? Kalau di Zen itu kan dikatakan jangan terpengaruh dengan kata-kata, jangan gitu loh ya kan. Kita terpengaruh dengan kata-kata. Oh, kita jadi mikir kata-katanya terus gitu. Jangan, ada sesuatu di balik itu. Jadi kita harus berpikir di luar itu. Iya, Itulah betul. baru kita bisa mempelajari Dharma dengan baik gitu ya kan. Iya. Ya. Oke, makasih Romo untuk jawabannya. Ya, baik teman-teman, coba kita lihat apakah masih ada yang raise hand atau ingin bertanya di kolom chat. Oke, sepertinya tidak ada nih. Oke. Baiklah, Romo, terima kasih untuk sesi Dhamma Desana pada minggu pagi hari ini. Sebelum kita menutup, mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan oleh Romo sebelum kita mengakhiri. Baik. Ya, kesimpulannya pada Dharma Desana pada hari ini adalah kita harus tetap selalu berubah, ya. Jangan kita menunggu dan kemudian kita menjadi kecewa dengan kehidupan ini gitu ya. Karena yang namanya kehidupan ini adalah selalu berubah dan kita harus siap dengan segala perubahan yang terjadi. Sama seperti kita bermain catur, setiap langkah itu akan menentukan langkah berikutnya. Dan jika itu satu saat kita kalah, pelajarilah langkah yang tadi kemarin salah, akan kita perbaiki di permainan berikutnya dengan langkah-langkah yang mungkin lebih baru. Itu saja kesimpulannya. Jadi semoga kita semua tetap sehat dan selalu mendapatkan keberkahan. Sabe sata bawantu sikitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Sadu. Oke. Baiklah, kami segenap umat dan pengurus Wihara Dharma Suka mengucapkan terima kasih banyak kepada Romo atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk memberikan sharing Dhamma kepada kami. Terima kasih Romo. Sama-sama.